Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Allah ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sahabat TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa dalam pembahasan berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan jihad atau syahrul jihad, di mana bulan Ramadan yang tentunya bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memanggil secara khusus kepada orang-orang yang beriman, di mana ini undangan secara khusus bahwa Allah menyerunya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Jadi dalam ayat ini Allah mengundang secara khusus kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shaum. Nah, kita tahu bahwa shaum ini diwajibkan oleh Allah tidak hanya kepada umat Rasulullah SAW, tapi juga memang Allah telah mewajibkan shaum kepada umat sebelum kalian. Tentu kita juga mengetahui bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun melaksanakan shaum, di mana tentunya target daripada shaum itu agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang ini apa dan siapa sesungguhnya yang dipanggil orang yang beriman? Allah terangkan di dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, ayat ini menjelaskan sesungguhnya orang yang beriman itu adalah amanu billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Tentunya beriman kepada Allah tidak cukup kita hanya mengakui bahwa Allah itu ada, tapi kita orang yang beriman harus meyakini bahwa Allah itu maha dalam segala halnya. Allah maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha pemberi rezeki. Begitu juga Allah Maha Kuasa. Maka bagi orang yang beriman, sekali lagi beriman kepada Allah harus meyakini juga kemahakuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang beriman itu beriman kepada Rasulnya. Tentu seluruh kaum muslimin meyakini Muhammad itu sebagai Rasul Allah, tetapi kita harus mencontoh terhadap keteladanan Rasul. Maka disinilah bahwa keimanan kepada Allah dan kepada Rasul ini menjadi penting bagi orang yang beriman. Nah, selanjutnya dijelaskan dalam surat Al-Hujurat tadi, summa lam yartab, kemudian dia tidak ragu dalam hatinya bahwa Allah itu ada, Allah itu maha, dan juga kita yakin Muhammad sebagai utusan Allah, tapi juga kita harus mencontoh terhadap keterangan Rasul. Kemudian selanjutnya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia berjuang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Maka dijelaskan ulaika humus shadiqun,
mereka itulah orang-orang yang beriman, yang sebenarnya benar-benar beriman. Sahabat TV MUI Kota Bekasi yang dirahmati Allah, tentunya kita akan berkaitan dengan pengertian jihad, karena Ramadan sebagai bulan jihad, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dilarang atau dibenci oleh Allah. Jadi jelaskan bahwa makna jihad merupakan makna yang benar-benar berjuang dengan sungguh-sungguh, dan juga punya makna secara bahasa tadi bahwa jihad itu adalah merupakan upaya untuk mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Maka bulan Ramadan itu menjadi momentum kita untuk melakukan upaya untuk berjihad, baik dengan ilmu, berjihad dengan harta, termasuk juga berjihad dengan upaya-upaya kita melakukan pendidikan. Maka secara garis besar bahwa jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia di dalam melaksanakan menegakkan agama Allah. Maka dijelaskan bahwa ada 3 menjadi pengertian jihad ini, ya. Di antaranya kalau tadi dikatakan jihad adalah mencurahkan segala kemampuan kita, segala kekuatan kita untuk di jalan Allah. Nah, di antaranya kenapa Ramadan disebut sebagai bulan jihad? Karena memang kita ingat terjadi ketika perang Badar, di mana umat Islam hanya 330 orang menghadapi orang kafir Quraisy sebanyak 1000 orang, tapi alhamdulillah oleh Allah dimenangkan. Maka dari sinilah membuktikan bahwa Ramadan menjadi bulan jihad. Nah, di antaranya jenis jihad itu ada 3. Yang pertama adalah jihad dengan tangan, yaitu berjihad dengan perang, ya. Misalnya dalam kondisi terjadi peperangan, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melakukan jihad. Nah, tetapi di negeri yang kita cintai dalam kondisi damai ini, maka peluang jihad lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Di antaranya yang kedua adalah jihad dengan lisan, di mana para ulama di dalam melakukan jihad dengan lisan, menyampaikan dakwah, menyampaikan pengajian-pengajian, termasuk juga bahwa jihad dengan lisan ini antara lain selain dengan dakwah-dakwah bilisan, dan juga ada dakwah yang ketiga dengan dakwah dengan pena. Nah, di sini dakwah dengan pena, di mana para ulama sudah lakukan, di antaranya membuat kitab-kitab yang menjadi pegangan para mubalik untuk juga pegangan bagi umat Islam. Maka momentum Ramadan, mari kita semangat jihad kita, di antaranya untuk meningkatkan semangat untuk mengkaji Islam, semangat untuk mempelajari Al-Quran, dan juga semangat untuk melaksanakan saum Ramadan. Oleh karena itu kita harus tingkatkan di mana bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat Allah, maghfirah Allah, dan juga ibadah di bulan Ramadan oleh Allah dilipat gandakan. Maka kata Nabi, jangan malas di bulan Ramadan, karena amal yang sedikit akan dibalas dengan pahala yang besar. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita dapat meningkatkan aktivitas kita, beribadah kita, sholat kita, saum kita, termasuk membaca Al-Quran. Mari kita tingkatkan sebagai bentuk jihad kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, sehingga umat Islam selalu istiqomah di dalam menjalankan amal ibadahnya. Termasuk kita juga perlu meningkatkan, karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, jangan malas di bulan Ramadan, amal yang kecil akan dibalas dengan pahala yang besar. Nah, inilah diantaranya sahabat TV MUI Kota Bekasi yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You